Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosa Mentasari dengan NIM 24108020131. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil analisis laporan keuangan PT Bank Oke Indonesia Tbk tahun 2025. Laporan ini bersumber dari laporan tahunan resmi yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan tema yang diusung bank ini adalah Expanding with Confidence. Bank Oke Indonesia adalah bank umum konvensional yang tercatat di papan utama Bursa Efek Indonesia atau BEI. Perseroan pertama kali didirikan pada 15 Agustus 1990 dengan nama PT Liman International Bank. Kemudian berubah menjadi Bank Dinar Indonesia dan tahun 2019 beroperasi dengan nama PT Bank Oke Indonesia Tbk. Produk dari Bank Oke Indonesia Tbk ini meliputi kredit modal kerja, kredit investasi, kredit konsumer, serta simpanan nasabah dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito berjangka. Per akhir 2025, total aset bank mencapai 13,42 triliun, kredit yang disalurkan 10,73 triliun, dan dana pihak ketiga yaitu 8,17 triliun. Laba bersih tahun 2025 tercatat 159,97 miliar, naik 220% dari tahun sebelumnya. Baik, mari kita mulai dari rasio profitabilitas terlebih dahulu. Yang pertama ada ROA atau Return on Asset, dihitung dari laba bersih yaitu 159,97 miliar dibagi rata-rata total aset dengan 12,64 triliun, menghasilkan 1,70%, naik dari 0,61% di 2024 dan 0,35% di tahun 2023, tren positif 3 tahun berturut-turut. Selanjutnya ada ROE atau Return on Equity, dihitung dari laba bersih dibagi rata-rata ekuitas 3,72 triliun, menghasilkan 4,35%, 3 kali lebih tinggi dibanding tahun 2024 yang hanya 1,41%. Selanjutnya ada NIM atau Net Interest Margin, tercatat 5,67%, dihitung dari pendapatan bunga bersih 688,88 miliar dibagi rata-rata aset produktif. Angka ini di atas rata-rata industri sekitar 4,5%. CIR atau Cost to Income Ratio tercatat 44,69%, turun dari 47,95% di 2024. Artinya untuk menghasilkan setiap 100 pendapatan, bank hanya mengeluarkan biaya 44,69. Selanjutnya ada BOPO tercatat 82,71%, turun dari 93,64% di tahun 2024 dan 96,35% di tahun 2023. Trennya sangat positif meski masih di atas ideal OJK 75%. Sekarang kita masuk ke rasio solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Yang pertama ada DAR atau Debt to Asset Ratio, dihitung dari total liabilitas sebesar 9,62 triliun dibagi total aset 13,42 triliun, menghasilkan 71,70%. Artinya 71,70% aset bank dibiayai oleh liabilitas. Angka ini wajar untuk industri perbankan karena simpanan nasabah memang tercatat sebagai liabilitas. Terus selanjutnya ada DER atau Debt to
equity ratio dihitung dari total liabilitas 9,62 triliun dibagi total ekuitas 3,80 triliun, menghasilkan 2,53. Artinya setiap Rp1 modal sendiri menanggung 2,53 utang. Angka ini tergolong konservatif untuk bank. Rata-rata bank nasional besar bisa mencapai 5-8 kali. Selanjutnya ada ICR atau Interest Coverage Ratio, dihitung dari laba operasional 214,23 miliar dibagi beban bunga 517,87 miliar, menghasilkan 0,41. Angka ini tampak rendah karena beban bunga bank memang sangat besar sebagai konsekuensi bisnis menghimpun dana. Ini karakteristik normal industri perbankan, berbeda dengan perusahaan non-bank yang ICR-nya idealnya di atas 1,5. Selanjutnya ada CAR atau Capital Adequacy Ratio, tercatat 42,21% dengan tier 1 sebesar 41,11%. Ini jauh melampaui ketentuan minimum OJK 8% maupun Basel 3 10,5%. CAR mencerminkan kekuatan modal bank dalam menyerap risiko. Meski turun dari 46,83% di tahun 2024, angka 42,21% tetap menunjukkan bantalan modal yang sangat kokoh. Selanjutnya dari sisi likuiditas, LDR atau Loan to Deposit rasio tercatat 128,99%, dihitung dari kredit yang diberikan dibagi simpanan nasabah. Angka ini memang di atas batas rekomendasi Bank Indonesia 80-92%, namun membaik dari 132,30% di tahun 2024. Selanjutnya ada LCR atau Liquidity Coverage Ratio, melonjak dari 127,36% menjadi 345,71%. Jauh di atas minimum 100%, buffer likuiditas jangka pendek sangat kuat. Selanjutnya ada NSFR atau Net Stable Funding Ratio, tercatat 131,42%, di atas minimum 100%. Selanjutnya ada CASA rasio berada di 23,27%, hanya 23% simpanan merupakan dana murah, sementara 77% adalah deposito berjangka yang berbiaya tinggi. Ini yang membuat cost of fund relatif mahal. Selanjutnya ada kualitas aset, meliputi NPL gross tercatat 2,50%, masih di bawah batas OJK 5%. Selanjutnya ada NPL net, yaitu 1,22%, turun dari 1,45% tahun lalu. Selanjutnya ada coverage ratio sekitar 89%, hampir seluruh kredit bermasalah sudah tercover cadangan kerugian. Kredit tumbuh 15,4%, di atas rata-rata industri. EPS naik dari 2,93 menjadi 9,41, kenaikan 221% dalam setahun. Selanjutnya ada kesesuaian kondisi dan bukti. Apakah kondisi laporan keuangan sesuai dengan kondisi nyata yang bisa diamati? Jawabannya ya, sesuai. Tema Expanding with Confidence terbukti dari pertumbuhan nyata, aset naik 13%, kredit naik 15,4%, DPK naik 19,9%. Laba yang melonjak 220% konsisten dengan perbaikan BOPO dan CIR. LDR yang tinggi konsisten dengan agresivitas penyaluran kredit. DER yang rendah di 2,53 dan CAR yang kuat di 42,01%.
mencerminkan kehati-hatian bank dalam menjaga struktur modal sebelum ekspansi lebih jauh. Jika saya menjadi CFO bank ini untuk 1 tahun ke depan, ada 6 keputusan yang akan saya ambil. Yang pertama yaitu menurunkan LDR dari 128,99% menuju 100-110% dengan mendorong pertumbuhan DPK minimal 20-25%. Kedua, meningkatkan CASA rasio di atas 30% melalui produk tabungan dan giro berbasis digital untuk menekankan cost of fund. Terus yang ketiga, menekankan BOPO di bawah 75% melalui otomasi operasional dan evaluasi kantor yang tidak produktif. Terus yang keempat, menjaga NPL gross di bawah 2,5% dan memperkuat kredit scoring berbasis data. Kelima, mengembangkan fee-based income melalui bancassurance dan trade finance agar pendapatan lebih terdiversifikasi. Keenam, mengoptimalkan portofolio likuiditas sebagai LCR yang sangat besar. Dialokasikan ke obligasi pemerintah untuk meningkatkan yield. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, PT Bank OK Indonesia Tbk menunjukkan kinerja keuangan yang semakin membaik pada tahun 2025, terutama dari sisi profitabilitas, kualitas aset, dan permodalan. Namun, bank masih perlu memperbaiki struktur pendapatan dan menurunkan tingkat LDR agar pertumbuhan dapat berlangsung lebih sehat dan berkelanjutan. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.